Halo, apa kabar Bapak Ibu semuanya? Baik. Apa kabar anak-anak? Baik-baik saja di rumah? Sehat-sehat semuanya? Pasti sehat-sehat semua ya. Baik, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur bisa berkumpul bersama seperti ini. Walaupun Pak Guru, Bu Guru di sekolah, kalian di rumah, tapi perlu kita syukuri, kita masih bisa bertemu meskipun menggunakan online. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita akan mengadakan acara. Acaranya namanya apa ini? Acaranya namanya adalah Sargusi. Sargusi itu adalah sharing dan diskusi. Baik anak-anak, saya ditemani oleh Pak Bertus, ada Bu Kati, ada Pak Liman, dan Bu Atta. Halo. Ya. Pak Bertus bagaimana kabarnya? Kabarnya ini baik. Eri, kalau Pak Eri sendiri bagaimana? Wah, luar biasa, tetap semangat, sehat. Ya. Gimana Pak Bertus? Untuk kesehariannya nih, hobinya bagaimana nih? Seharian untuk jaga kebugaran Pak Bertus itu sepedaan Pak Eri. Kalau tidak ya berkeliling kampung 5-10 putaran biar badan sehat, bugar gitu Pak Eri. Wah, jadi belum berani kemana-mana nih Pak Bertus ya? Yang dekat-dekat dulu aja Pak Eri, Dekat ya karena masanya masih pandemi. wah ini ya, jadi ada di lingkungan sekitar rumahnya Pak Bertus saja. Ya, Yang penting sehat. yang Gitu. pertama Pak Eri. Ya, baik. Bu Kati bagaimana hobinya? Masih tanam menanam? Oh, kalau itu tidak pernah ketinggalan Pak. Wah, luar biasa nih. Selalu pulang sekolah sore hari selalu itu tanam. Ada bunga, ada pohon singkong. Wah. Di belakang rumah itu pohon singkong banyak sekali. Boleh besok kalau sudah tua saya. Wah, siap. Ya. Kecuali yang itu Pak Heri, ini saya juga memelihara ayam. Nah, Wah, untuk apa? Untuk mengisi kesibukan. Jadi di masa pandemi ini kegiatan selalu oke, jalan terus. Ya, jadi hobinya tetap jalan, kesenangannya terpenuhi, tetap sehat dan gembira gitu ya. Ya, baik. Wah, ini mungkin Pak Liman ini punya hobi yang lain dari Bu Kapi dan Pak Bertus. Ini coba kita dengerin ini apa ini hobinya. Terima kasih Dari Eri. Pak Liman itu punya hobi berenang. Wah, berenang ya. Tapi selama masa pandemi ini kan berenang itu kan bisa menularkan droplet ya. Oh, iya, betul. Nah, jadi sementara Bapak tidak berenang dulu. Wah, Nah, untuk menjaga kebugaran aktivitas sehari-hari, Bapak cuma senam ringan. Gitu Pak. iya. Ya betul juga ya. Mau renang nggak bisa, terus mau renang di rumah juga nggak punya kolam renang. Di bak mandi tidak mandi ya bisa. Kalau masih bayi itu pakai tangan. Ya baik, itu nggak cukup, itu sudah besar. Ya baik, mungkin Bu Atta ini Ya, hobinya baik. apa ini kita dengarkan ini? Kalau saya Pak Heri mungkin ya olahraga tentunya. Sama Nah, ya. kayak sepak bola, futsal kayak gitu masih jalan. Yang penting badan tetap sehat, juga imun juga tetap terjaga Pak. Wah, jadi ini futsal itu kan ramai tuh ya. Ya. Nah itu tetap menjaga protokol. Ya? Tetap. Iya, baik. Nah, bagaimana dengan kalian ini? Jadi di rumah tetap apa melakukan aktivitas dan hobinya. Nah, ini makin di rumah kalian tetap melakukan aktivitas meskipun dibatasi. Nah, sekarang kita akan diskusi apa ini? Topiknya apa ini kan? Jadi kita akan diskusi topiknya itu bagaimana cara bangsa Indonesia menghadapi pandemi COVID-19. Nah, sekarang pertama yang akan saya tanya Bu Atta ini ya, Bu Atta ini. Akhir-akhir ini kita mendengar istilah PPKM ya, Bu Atta ya. PPKM itu apa Bu? Pembatasan kegiatan masyarakat. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Nah, PPKM ini kan yang dibatasi kan sosialnya, masyarakatnya. Lah,
kesehatan kan tidak bisa dibatasi. Masa tidak di rumah tetapi tetap sehat, kemudian cara mengukurnya bareng gimana? Kalau di luar kan bisa ya, kalau di rumah bagaimana? Baik, Pak Hari. Mungkin kita kalaupun diberlakukan pembatasan kayak gitu, mungkin kita harus tetap berolahraga. Apalagi di masa pandemi ini kan kegiatan semua kan dibatasi gitu. Oh, iya. Di rumah kita juga bisa melakukan aktivitas olahraga, entah itu cuma senang-senang gitu Pak. Buat kita semua anak-anak juga bisa untuk lari keliling komplek gitu juga bisa. Yang penting imun kita tetap terjaga ya Pak. Kemudian untuk caranya kita menghitung denyut nadi mungkin ya Pak. Mungkin pertama ya apa yang kita lakukan atau apa yang mau kita lakukan itu semuanya harus diawali dengan doa ya Pak. Iya. Kegiatan apapun itu yang pertama itu doa dulu. Kemudian kita sebelum aktivitas harus mengukur denyut nadi normal dulu sebelum kita melakukan. Bisa kalian pegang di pergelangan tangan, jari, kalau enggak ya bisa di sini Pak. Itu dihitung mungkin dalam 1 menit kalian dapat berapa. Setelah itu lakukan pemanasan. Pemanasan itu juga fungsinya banyak sekali untuk tubuh kita. Yang salah satunya agar kita terhindar dari cedera. Bisa meregangkan sendi juga otot gitulah. Kemudian lakukan gerakan inti. Kalian bisa skipping atau 1-3 menit sampai 5 menit itu bisa. Intinya yang memforsir detak jantung kita. Di situ bisa hitung kembali denyut nadi kalian dalam 15 detik itu kalian dapat berapa hitungan lah itu baru dikalikan 4. Ya, itu nanti ditutup juga dengan doa. Sebelum doa kalian harus lakukan pendinginan atau paling down lah masalahnya. Oh iya. Itu mungkin Pak Heri. Ya baik. Jadi intinya ada 3 tadi ya. Pemanasan, inti, dan pendinginan. Jangan lupa berdoa di awal tadi. Nah, ini hebat ini. Jadi kalau kita mengukur, jadi setiap kali kita olahraga, aktivitas olahraganya apapun di rumah dengan alat yang ada di rumah juga, kita akan bisa mengetahui tingkat kesehatannya kita, kebugarannya ya. Jadi seperti ini. Ya, mungkin ada yang mau disampaikan Bu Kapi, kelihatannya mau. Ya. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh Bu Atta tadi. Ini saya terus ingat sekitar 1 tahun yang lalu ya Pak Heri. Wah iya. Sebelum masa pandemi tahun itu kan kita sekitar 2020 ya, awal-awal tahun itu ya. Awalnya kan sebelumnya itu kita kan untuk melakukan aktivitas atau kegiatan kita selalu selalu happy. Tapi setelah ada pandemi itu yang diawali dari Wuhan Cina ya, dari Wuhan Cina, terus akhirnya sampai ke dunia. Indonesia itu kalau nggak salah bulan Maret itu awalnya ada 2-3 orang yang terkena, yang terkonfirmasi diobati, bisa sembuh. Ini berkat ramuan dari asli orang Indonesia yaitu jamu. Nah, sampai sekarang ini kok dunia dibuat kalang kabut dengan adanya pandemi itu. Nah, tapi dengan informasi tersebut ternyata juga banyak yang sembuh, banyak yang walaupun ada beberapa yang meninggal, tapi itu informasi yang akurat tetap kita. Nah, begitu Pak? Iya betul. Wah ini semakin menarik ini anak-anak. Jadi ini Bu Kapi mengetahui informasi dari luar negeri. Jadi nggak hanya di Indonesia, Bu Kapi bisa mengetahui. Nah, ini ngomong-ngomong tentang informasi, wah ini menarik sekali. Kita harus tahu ini informasi itu apa. Nah ini di sini ada Pak Liman, ahlinya ini. Ya. Pak Liman ini kan guru teknologi dan informasi. Ya ini Pak Liman ini untuk mengetahui informasi, itu apa itu informasi? Mana Pak? Coba kita dijelaskan Pak. Pertanyaan yang menarik sekali Pak Heri. Pertanyaannya sederhana, tapi penjelasannya bisa panjang. Jadi Pak Heri bertanya apa itu informasi. Nah, yang perlu kalian ketahui adalah era abad ini adalah disebut dengan era abad informasi. Kenapa demikian?
Nah, salah satu penemuan terbesar di abad ini adalah internet. Nah, dengan adanya internet maka bisa dikatakan semua informasi di dunia ini terhubung. Wah, terhubung semuanya. Ya. Semuanya. Dan orang bisa membuat informasi dengan mudah, menyebarkan informasi dengan mudah, dan mendapatkan informasi dengan mudah. Nah, tentu tidak semua informasi itu benar. Nah, di masa-masa sekarang ini kan kita sedang mengalami masa pandemi COVID-19. Iya, betul. Nah, tentu banyak informasi yang beredar di internet tentunya ya. Nah, ada informasi yang benar, ada informasi yang salah. Nah, informasi itu bisa berupa data. Nah, pertanyaannya adalah apa itu data? Ya. Data secara singkat bisa dijelaskan informasi yang dikumpulkan dan diolah. Nah, kalau kita ingin mengetahui informasi atau data tentang berapa yang meninggal, berapa yang terpapar, berapa yang sembuh, bagaimana keadaan sebuah daerah karena terjadi pandemi ini, nah, macam-macam informasinya. Di setiap negara juga mempunyai informasi dan data yang berbeda-beda. Nah, tentu data yang masuk ini ada syaratnya. Wah, apa itu syaratnya? Nah, tersebut data juga ada syaratnya. Ya. Dan yang perlu kalian pahami adalah tidak semua informasi benar dan tidak semua apa yang ada di internet itu benar. Maka ada lembaga-lembaga tertentu yang berhak untuk mengolah informasi dan menyebarkan informasi kepada masyarakat. Nah, tentu kita tidak asal comot saja dari situs atau dari orang yang posting ini. Ada lembaga yang berhak. Mereka dikatakan berhak karena mereka punya aturan-aturan yang jelas, punya dasar hukum yang jelas ketika mereka membuat dan menyebarkan informasi, sehingga informasi yang beredar itu tidak menimbulkan masalah. Wah, menarik sekali. Sudah tahu kan ini sekarang apa itu informasi, apa itu data, dan cara mengolahnya. Nah, tapi jangan lupa anak-anak, apa yang disampaikan oleh Pak Liman tadi silahkan dicatat, silahkan untuk diingat-ingat. Jadi nanti jangan sampai kita asal comot gitu Pak ya. Intinya kita jangan asal ambil. Sedangkan informasi ini beredar setiap hari di mana-mana. Nah, ada yang benar dan ada yang salah. Ini istilahnya apa ini yang salah ini? Nanti mungkin Pak Guru atau Bu Guru akan bisa menjelaskan ini. Informasi yang salah itu bagaimana caranya ini? Ini benar, ini salah. Nah, ini bagaimana? Juga saya Pak. Oh ya, Bu Kapi ini mau menjelaskan. Sedikit tadi ini juga pesan pada anak-anak. Iya. Kalau mendapat informasi itu harus hati-hati, harus dicek kebenarannya. Ya, apalagi sekarang Indonesia ini kan ada undang-undang IT. Wah, jadi anak-anak kan juga harus, semua orang ya sebetulnya harus hati-hati, jangan hanya asal untuk menyebarkan informasi. Nah itu berhubungan dengan informasi tadi yang disampaikan oleh Pak Liman, itu kan juga kita melihat informasi lewat teks eksplanasi, ada juga teks non fiksi atau teks fiksi. Nah itu kita dapat memilah. Kalau eksplanasi dan non fiksi itu kan juga disesuaikan dengan data yang masuk yang disampaikan oleh Pak Liman tadi. Informasinya yang benar-benar akurat, jadi tidak dibuat-buat. Beda dengan fiksi. Kalau fiksi kan semau gue ya, si pengarang tadi akan menyampaikan dongeng atau akan menyampaikan hal-hal yang membuat lucu atau menarik, kan itu berbeda lagi. Tapi kalau yang eksplanasi dan non fiksi itu disesuaikan dengan informasi yang benar-benar akurat gitu. Itu kalau saya nambah seperti itu. Biar anak pesan ya, sekali lagi jangan asal menyebarkan informasi. Harus dicek ya. Jadi anak-anak sudah mendengarkan tadi ada istilah tadi, ada undang-undangnya. Ternyata nggak sembarangan, nggak semuanya informasi boleh disebarluaskan. Dan tadi sudah disampaikan bahwa informasi itu ada yang istilahnya sesuai dengan kenyataan, ada yang tidak sesuai kenyataan. Ada istilah eksplanasi, non fiksi,
fiksi. Nah, apa itu seperti itu? Nanti silakan kalian untuk mendalaminya sendiri. Nah, berkaitan dengan informasi, tadi kita mendengar ada yang meninggal, ada yang sembuh. Nah, ini kita kan juga bisa mengetahuinya dari informasi, kemudian dibuat data. Data itu nanti kita berapa banyak yang meninggal, berapa yang sembuh. Terus kemudian kalau di rata-rata itu bagaimana? Nah, ini mungkin kita akan penjelasan ini dari Pak Bertus ini. Gimana Pak? Ya baik Pak, ini tadi sudah disampaikan Pak Iman bahwa data itu informasi yang dapat diolah. Betul. Pasti anak-anak tiap hari menyaksikan di televisi berita meninggalnya berapa, yang sembuh berapa, yang terpapar berapa. Dari berita itu anak-anak bisa mencatat Pak Heri. Dari hari Senin sampai Minggu itu tiap harinya yang sembuh berapa, yang meninggal berapa, yang terpapar berapa. Nah, dari data itu anak-anak bisa menyajikannya dalam bentuk tabel bisa Pak Heri. Tabel bisa, bentuk diagram juga bisa Pak Heri. Setelah anak bisa membuat tabel dan diagramnya, nanti anak pasti bisa mencari jumlahnya, jumlah yang meninggal berapa dalam setiap hari, dan di total seminggu berapa, dan yang sembuh berapa, dan yang terpapar berapa. Selain jumlah, rata-ratanya pun bisa dicari Pak Heri. Dalam seminggu itu berapa yang meninggal rata-ratanya, yang sembuh berapa, yang terpapar berapa, maupun bisa mencari medianya juga bisa, atau modusnya pun juga bisa. Nanti bisa mencarinya pasti itu Pak Heri. Luar biasa, semakin lengkap Pakarnya ini. Pakarnya nih ya. Jadi kita terhindar dari hoax ya, hoax. Kemudian datanya bisa dibaca dengan benar, bisa diketahui nih rata-ratanya. Kemudian yang sering muncul istilahnya apa tadi Pak? Modus ya. Jadi ini apa ini modus? Kemudian ada mean atau rata-rata, median. Nah, silakan anak-anak juga mendalami itu. Dari data ini nggak dibiarkan saja, tapi disajikan istilahnya, disajikan. Nah, saya kira ini sudah lengkap semua kita ini ya. Diskusinya sudah menarik dan banyak sekali. Tapi jangan khawatir anak-anak, masih ada diskusi di lain waktu. Jadi tetap mengikuti acara Sarkusi ini. Jadi tidak sia-sia kalian mengikutinya, akan banyak sekali informasi. Kita akan akhiri acara diskusi kali ini. Akan ditutup dengan apa ini kira-kira ini ya? Mungkin mantap ya. Oke. Kelihatannya agak lucu kan. Wah, ini Bupati mau pantun ini ya. Ini kita dengerin Mantap dulu ya. ya. Naik delman pergi ke kota. Woi, cakep. Kota ramah tidak ada orangnya. Sebentar, bukan bisa teruskan ya berarti. Mari kita tingkatkan daya untuk menyelesaikan proyek dan karya. Wah, luar biasa. Baik, saya kira sudah cukup diskusi dan sharing kali ini. Terima kasih Pak Bertus, Bu Karti, Pak Liman, Bu Atta, dan anak-anak semuanya yang hebat-hebat dan pintar-pintar semuanya. Sampai jumpa kembali di lain waktu. Dadah.